Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Resti Dibunavita with NPM 2441131 from class major 24C8. Today, I would like to present my material about Environmental Impact Assessment or AMDAL in Business Feasibility Studies. In this presentation, I will explain the definition, objectives, benefits, and the important role of AMDAL in assessing whether a business project is environmentally feasible and sustainable. So let's begin this presentation. Nah, sebelum masuk ke pembahasan AMDAL, kita perlu tahu dulu kenapa AMDAL itu penting dalam sebuah bisnis. Jadi, ketika sebuah perusahaan ingin menjalankan suatu proyek atau usaha, biasanya yang menjadi fokus utama itu adalah keuntungan atau profit. Tapi sebenarnya tidak hanya itu saja yang harus diperhatikan. Karena setiap kegiatan usaha pasti akan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, baik itu dampak kecil maupun besar, misalnya seperti limbah, polusi udara, atau bahkan perubahan kondisi sosial masyarakat. Nah, karena itulah dibutuhkan AMDAL untuk melihat dan menilai dampak-dampak tersebut sebelum suatu proyek benar-benar dijalankan. Oke, selanjutnya masuk ke pengertian AMDAL. Jadi, AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan, merupakan suatu kajian yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang mungkin muncul dari suatu kegiatan atau proyek. Kalau disederhanakan, AMDAL ini bisa dianggap sebagai sebuah asesmen atau proses penilaian sebelum proyek dimulai. Dengan adanya AMDAL, perusahaan bisa mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi, sehingga nantinya bisa menyiapkan solusi atau langkah pencegahan sejak awal. Jadi, tidak menunggu masalah muncul baru ditangani. Oke, selanjutnya masuk ke tujuan AMDAL. Tujuan yang paling utama tentu untuk mengetahui dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan usaha. Selain itu, AMDAL juga bertujuan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan membantu proses decision making sebelum proyek dijalankan. Jadi dengan adanya AMDAL ini, perusahaan itu bisa membuat keputusan yang lebih tepat karena sudah memiliki gambaran mengenai dampak yang mungkin akan muncul nantinya. Nah, kalau tadi bicara mengenai tujuan, sekarang kita bicara mengenai fungsi AMDAL. Sebenarnya fungsi utamanya adalah membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan. Misalnya ada perusahaan yang ingin membangun pabrik. Nah, sebelum pabrik tersebut beroperasi, perlu dilakukan environmental assessment terlebih dahulu. Tujuannya supaya perusahaan tahu apakah nantinya akan ada pencemaran, kebisingan, atau dampak lainnya yang bisa memengaruhi lingkungan sekitar. Nah, dari situ perusahaan itu bisa menyiapkan langkah pengelolaan yang lebih baik. Selanjutnya adalah dasar hukum AMDAL. Karena AMDAL ini merupakan hal yang paling penting, maka pelaksanaannya juga sudah diatur dalam berbagai regulation atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi bisa dibilang AMDAL bukan hanya sekedar formalitas, tetapi memang menjadi bagian yang harus dipenuhi oleh kegiatan usaha tertentu yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya benefits of AMDAL atau AMDAL juga memberikan banyak manfaat. Kalau dilakukan dari sisi perusahaan, AMDAL dapat membantu mengurangi risiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Selain itu, proses perizinan juga biasanya menjadi lebih mudah karena perusahaan sudah menunjukkan komitmennya terhadap environmental management. Sedangkan bagi masyarakat, manfaatnya adalah lingkungan menjadi lebih terjaga dan potensi dampak negatif bisa diminimalkan. Jadi sebenarnya semua pihak bisa mendapatkan manfaat dari adanya AMDAL tersebut. Kalau kita lihat dokumen AMDAL, ternyata isinya itu tidak hanya satu bagian saja. Ada beberapa komponen penting yang saling berkaitan. Yang pertama adalah KANDAL, sebagai kerangka atau acuan kajian. Kemudian ada ANDAL yang berisi hasil analisis dampak lingkungan. Lalu ada RKL yang menjelaskan bagaimana dampak tersebut akan dikelola, dan RPL yang berisi kegiatan monitoring atau pemantauan lingkungan. Nah, semua komponen ini tuh nantinya akan menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan suatu proyek. Selanjutnya kita masuk ke tahapan penyusunan AMDAL. Prosesnya itu dimulai dari identifikasi kegiatan usaha yang dilakukan. Setelah itu dilakukan penyusunan KANDAL, lalu analisis dampak lingkungan melalui dokumen
dokumen AMDAL, kemudian disusun RKL dan RPL sebagai bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dan tahap terakhir adalah proses evaluasi sampai dokumen AMDAL mendapatkan persetujuan. Banyak orang menganggap bahwa AMDAL hanya membahas pencemaran lingkungan saja, padahal sebenarnya cakupan AMDAL jauh lebih luas dari itu. AMDAL juga menilai dampak terhadap ekosistem, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga aspek kesehatan. Jadi melalui AMDAL ini kita itu bisa melihat potensial impact dari suatu proyek secara lebih menyeluruh dan tidak hanya dari satu sisi saja. Nah, contoh penerapan AMDAL dapat kita temukan pada berbagai proyek besar, misalnya pembangunan pabrik, kawasan industri, pertambangan, jalan tol, pelabuhan, maupun bandara. Sebelum proyek-proyek tersebut dijalankan, perlu dilakukan environmental analysis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa dampak yang mungkin muncul masih dapat dikelola dengan baik. Dengan begitu, pembangunan dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Lalu, apa yang terjadi jika suatu proyek tidak memiliki AMDAL? Dari sisi lingkungan, dapat terjadi pencemaran udara, pencemaran air, maupun kerusakan ekosistem. Dari sisi sosial, bisa muncul konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan juga dapat dikenakan legal sanction atau sanksi hukum karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu dapat merugikan perusahaan baik dari finansial maupun reputasi. Oke, selanjutnya AMDAL in Business Feasibility Studies. Dalam studi kelayakan bisnis, AMDAL itu menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dianalisis. Hal ini karena suatu proyek yang menguntungkan secara finansial belum tentu layak dari sisi lingkungan. Melalui AMDAL, perusahaan dapat mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan masih dapat dikendalikan atau justru terlalu besar. Oleh karena itu, hasil AMDAL sering digunakan sebagai dasar dalam investment decision sebelum proyek dijalankan. Nah, selanjutnya ada AMDAL and Sustainable Development. Hubungan AMDAL dengan Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan. Saat ini, keberhasilan suatu bisnis itu tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana bisnis tersebut menjaga lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. AMDAL membantu memastikan bahwa kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dengan adanya AMDAL, perusahaan dapat menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih baik. Nah, yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa AMDAL merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis. AMDAL membantu mengidentifikasi dampak lingkungan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta membantu perusahaan menjalankan bisnis secara lebih bertanggung jawab. Melalui AMDAL, kegiatan usaha itu tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, AMDAL memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. That's bring me to the end of my presentation. In conclusion, environmental impact assessment or AMDAL plays an important role in evaluating the environmental feasibility of a business project and supporting sustainable development. Thank you very much for your attention.